menuju Indonesia emas 100 tahun merdeka. Menanti restu Jokowi untuk penerima tongkat estafet. Di negara kita ini sangat banyak manusia sontoloyo yang semakin jauh dari memiliki rasa malu. Sekarang banyak koruptor sudah pakai baju oranye, sibuk dada-dada, melambaikan tangan dengan tersenyum manis. Gilanya dengan senyum tanpa dosa. Sementara rakyat pontang-panting balapan dengan corona untuk mencari makan. Bagi rakyat, pilihannya tidak banyak. Berhenti cari makan, kemudian mati kelaparan, lalu dimakan corona. Atau tetap mencari makan dan tetap mati dimakan corona juga. Atau bisa juga dengan opsi yang lebih baik, tetap aktif dinamis dengan berkeyakinan corona tidak akan memakan kita. Dan tentunya ini bisa kita capai bila kita tetap menjaga diri sendiri dan orang di sekitar kita sepenuhnya. Ya, corona mengajari kita kembali untuk mau saling memperhatikan, saling mengingatkan agar selalu disiplin. Meskipun kita berusaha disiplin, tetap akan ada orang yang sableng dengan narasi hasutan. Zaman memang semakin gila. Nyari makan dengan membuat malapetaka. Inilah yang menghambat seorang Jokowi, seorang presiden yang sering dihina di negaranya sendiri. Meskipun dunia sangat mengakui dia. Jokowi dengan sabar menunjukkan siapa dirinya. Mata makhluk di Indonesia mulai memandangnya dan perlahan mengaguminya. Perlu 2 periode untuk membuka mata yang belekan. Ya, memang banyak yang masih ndablek. Tetapi minimal di hati kecilnya mulai menunjukkan respek, penghargaan kepada seorang yang tinggi kurus ini. Ya, harus kita akui, Jokowi memang gila. Dia gila kerja. Kegilaan yang semakin tipis dimiliki bangsa ini. Bangsa ini sudah terbiasa dengan alam serba instan. Kalau zaman Soeharto ada slogan, muda foya-foya, tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Sekarang, warisan mental yang sudah rusak berkembang dengan slogan baru.
Berbisnis hari ini, besok kaya raya, mati pasti masuk surga. Ya, dia yakin karena surga diklaimnya sudah miliknya sendiri. Di kalangan masyarakat, paling hanya sebatas obrolan-obrolan. Kalau rakyat kecil ngomong, hari ini kita makan apa? Kalau orang yang lumayan rezekinya, hari ini kita makan di mana? Kalau orang yang kaya mendadak, beda ngomongnya. Hari ini siapa kita makan? Jokowi tidak membutuhkan penghargaan rakyat kepadanya. Dia tidak membutuhkan rakyat menghormatinya. Setahun berlalu, ujian yang sangat besar melanda seluruh dunia. Virus corona membuka seluruh mata di dunia. Mata batin rakyat Indonesia perlahan merekah. Rasa hormat yang ada di dalam hati rakyat berkembang menjadi menyayangi, mengasihi seorang Jokowi, seorang yang berpendirian teguh, yang berada pada zaman gila. Ya, dia memang gila mendobrak tradisi di zaman kegilaan sedang menggila. Benar-benar perbuatan seorang gila, dan dia menang. Ini baru bisa dikatakan gila betul. Jokowi, seorang gila yang harus didampingi orang-orang gila juga untuk mengembalikan bangsa ini ke jalur yang benar. Rel yang mungkin tidak bisa lurus betul, tetapi tetap menuju 2045, tahun keemasan Indonesia, 100 tahun merdeka. Mungkin pada tahun tersebut Jokowi sudah mati. Mungkin di tahun itu dia tidak sempat lagi melihat dan menikmatinya. Dia hanya tahu bekerja, berbuat untuk menuju ke sana. Dia menahkodai sebuah kapal tahun keemasan Indonesia dengan ABK, anak buah kapal, orang-orang gila dan setengah gila, yang bagaikan sebuah orkestra yang didirijeni seorang dirijen yang luar biasa. Jokowi tidak sempurna. Tetap akan ada orang yang dalam tanda kutip orang waras, baik yang berada di kapal, di luar kapal, ataupun mantan ABK yang mencari kesempatan melubangi kapal atau mengarahkan kemudi ke batu karang. Orang yang dalam tanda kutip kita sebut ini waras, orang inilah yang sebenarnya gila, yang ingin melihat kapal Indonesia emas kandas di tengah jalan, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sangat sulit mencari orang seperti Jokowi. Orang yang pekerja keras banyak, orang yang sabar banyak, orang yang bekerja dengan taktis banyak, orang yang peduli sesama banyak, orang yang berfungsi sebagai problem solver juga banyak. Sayangnya,
yang memiliki semua karakter seperti itu di Indonesia ini tidak banyak lagi. Kita adalah negara yang sudah jauh bergeser dari nilai-nilai budaya leluhur. Ini yang tidak kita sadari. Partai-partai harus bekerja keras untuk mencari Jokowi-Jokowi yang lain, yang tidak banyak lagi itu. Karena pada tahun 2024 yang sudah dekat ini, Jokowi sudah habis waktunya. Saya sendiri secara pribadi tidak ingin dia menjadi presiden lagi. Meskipun peluang-peluang ke arah sana sering diotak-atik orang. Tidak. Tetaplah pada koridor etika undang-undang Pak Jokowi. Jangan pernah mau, meskipun undang-undang dirubah. Bila terjadi seperti itu, kita akan tetap menjadi negara karet. Ngaret terus. Dan menjadi presiden buruk yang memungkinkan terulang kembali. Waktu semakin pendek. Partai politik harus bertanggung jawab. Jangan sekedar menarik suara rakyat dengan menokohkan seseorang. Apalagi dengan mencabik-cabik bangsa ini. Hiruk pikuk 2024 sudah menggema jauh-jauh hari. Sangat berbeda dengan pilpres yang dulu. Bulian, nyinyiran, berita hoax tidak akan pernah berhenti menghantam Jokowi. Ini tidak berkaitan lagi dengan pilpres yang lalu. Ini pertaruhan pilpres 2024. Semua tetap bermuara pada Jokowi. Mengapa Jokowi tetap diotak-atik? Padahal dia tidak bersedia lagi jadi capres 2024. Jawabannya hanya satu. Sifat lurus ataupun kelurusan seorang Jokowi merupakan yang ditunggu oleh capres-capres pada tahun 2024. Ya, pada saat itulah mungkin Jokowi memberikan restunya pada capres yang gila juga seperti dia. Ini yang mau dihalang-halangi banyak pihak. Semua demi kepentingan kelompok masing-masing, bukan demi 2045, bukan demi tahun keemasan Indonesia 100 tahun merdeka. Mereka tidak peduli itu. Bagi para capres 2024, saran saya, mulailah berbenah. Siapkan hati yang bersih dan mengasah kemampuan untuk menyambut tongkat estafet menuju tahun emas 100 tahun Indonesia. Kalau Anda bisa bekerja gila seperti Jokowi dan memiliki hati, mungkin Andalah orangnya. Tetapi bila Anda hanya pintar menata kata, jadilah juru kampanye saja. Bila Anda sudah menyerah kalah pada corona dalam memimpin sebuah provinsi kecil, ya masuk ke dalam tanah saja. Sangat susah untuk dibuang ke laut melalui gorong-gorong raksasa.
bukan karena gorong-gorong jadi mampet, bukan. Tetapi karena laut tidak akan menerima. Karena hal itu bertentangan dengan sunatullah. Salam, majulah Indonesia.